Ya, salah satunya misalnya terkait dengan DORI kan, ya, dana operasional rumah ibadah, ya. Dan di samping juga nanti ada kartu, ya, kartu apa namanya, Mbak? Pelayan rumah ibadah. Kartu pelayan rumah ibadah itu juga untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam memakmurkan rumah-rumah ibadah, ya, mereka itu. Ya, teman-teman, hari ini saya dapat kedatangan tamu dari Sentral Kristen Indonesia, ya. Sebelumnya pekan lalu juga ada dari Partai Damai Kasih Bangsa, juga dari teman-teman Kristen juga yang juga bertemu, ya. Dan ini hari ini dari Sentral Kristen Indonesia, salah satu ormas yang ada di Jakarta ini, dan dia punya kepengurusan juga secara nasional di pusat, ya, dipimpin oleh Pak Robert Haposan Pandiangan, ya, yang hari ini bertemu dengan saya. Ya, intinya tentu saling tukar pikiran, ya, paling tidak kami menginformasikan tentang bagaimana Ridho ke depan di dalam memimpin Jakarta kalau ditakdirkan terpilih, ya. Nah, tentu sebagaimana yang juga saya sampaikan, kan saya dari PKS dan sudah ada contoh-contoh bagaimana PKS memimpin satu wilayah. Ada Provinsi Sumatera Barat, ada Provinsi Jawa Barat Pak Aher, ya, Sumatera Barat Pak Irwan Prayitno, di NTB ada Pak Zulkifli Mansa. Jadi ya tentu semua, ya, warga yang ada di wilayahnya pasti akan mendapat perlindungan, ya. Karena kami dalam mengambil kebijakan pasti prinsip yang utama adalah keadilan, ya. Kemudian yang kedua adalah kepentingan umum, yang ketiga adalah objektif, ya. Dan tentu baru peraturan itu yang mendukung. Jadi dan saya pun pernah memimpin Kementerian Pertanian, ya, juga bisa tanyakan bagaimana saya memimpin pertanian kepada jajaran di Kementerian Pertanian. Jadi semua kita layani secara adil, semua kita layani dengan baik, ya, untuk bisa maju bersama lah begitu. Jadi tidak ada diskriminatif, ya. Itu intinya sih itu saja, supaya dan tadi tentu kami menyampaikan tentang visi misi dan program-programnya. Nanti tambahannya dari Mbak Sheryl. Kira-kira program apa saja Pak yang ingin di-highlight dari Ridho dengan diskusi hari ini, Pak? Ya, salah satunya misalnya terkait dengan DORI kan, ya, dana operasional rumah ibadah, ya. Dan di samping juga nanti ada kartu, ya. Kartu apa namanya, Mbak? Pelayan rumah ibadah. Kartu pelayan rumah ibadah itu juga untuk mereka-mereka yang terlibat di dalam memakmurkan rumah-rumah ibadah, ya. Mereka itu juga ada dapat kartu. Kita kan nanti akan ada banyak kartu kan, ya, KCP Plus dan sebagainya yang kemarin-kemarin itu masih tetap kita pertahankan, ya. Bahkan ada tambahan 2, nanti ada kartu yatim dan yang satu lagi adalah kartu untuk pelayan rumah ibadah, ya, pelayan rumah ibadah. Jadi nah, tapi kartunya nanti nggak banyak, dijadikan satu kartu saja. Jadi mungkin seseorang kalau masuk kategori misalnya dia miskin, ya dia lansia, dia apa misalnya, itu masuk nanti kategori dia bisa dapat 4 kartu misalnya. Tapi tetap kartunya cuma 1, tapi pelayanannya dia dapat 4 pelayanan. Ya, seperti itulah yang nanti kartu kamu. Ya, nah, kartu satunya itu namanya kata kamu, itu Jakarta Maju. Kartu, ya. kamu. Kamu, Jakarta ya, Maju. KAMU, ya, singkatannya dari kamu, Jakarta Maju. Pak, ini kan salah satunya juga bidang yang dibahas adalah bidang ekonomi kreatif yang dimana berkesinambungan dengan apa yang dibahas dalam debat kemarin, yaitu energi atau pekerjaan untuk generasi Z. Bagaimana nih Pak? Ya, tentu yang dikhawatirkan oleh Gen Z kan tentu saja adalah persoalan pekerjaan ke depan kan. Nah, maka itulah yang nanti akan diberikan pelatihan-pelatihan kepada generasi muda itu, terutama Gen Z itu. Kita akan berikan pelatihan kewirausahaan dan juga magang, ya. Apakah magang nanti di perusahaan-perusahaan BUMD yang ada, atau bahkan terus ada yang magang menjadi asisten pribadi gubernur atau wakil gubernur. Ya, itu nanti setiap pekan gantian orang tuh. Jadi ikut nanti bersama-sama supaya mereka juga terbangun, ya, bagaimana kepemimpinan yang dilakukan oleh gubernur maupun wakil gubernur. Ya. Nanti akan ada pelatihan digital dan non digital. Untuk digital kita akan bikin Jakarta Digital Academy.
Dan tentunya juga kita akan membuat pelatihan-pelatihan untuk siap kerja, karena misalnya untuk di sektor las kan nggak mungkin online belajarnya ya. Dan ini juga sudah dilakukan di Jawa Barat, kita akan mengawinkan industri dengan SMK dan juga SMA, dan bukan hanya sekolah negeri, karena kita tahu kan sebenarnya industri itu juga butuh tenaga kerja. Nah, nanti juga akan ada super apps untuk website resmi dari Pemprov. Di sana nanti akan ada, kita mempertemukan semacam marketplace antara pencari kerja dan pemberi kerja. Jadi semua akan digital, akan kelihatan kualifikasinya apa. Nah, ini diharapkan untuk memudahkan dan juga agar tenaga kerja itu, apalagi yang baru fresh grade gitu ya, yang baru lulus SMA, SMK, tidak tertipu. Karena kan banyak sekarang orang ngakunya agen pemberi kerja, ternyata menipu gitu ya. Nah, ini kita juga mau minimalisir, kurang lebih seperti itu. Cukup. Ini dari Pak ini. Ini kan LBH Jakarta menanggapi Pak, pada saat debat kemarin Pak Hasanul ini dianggap tidak mengerti materi atau masalah itu seperti apa? Ya haknya seseorang lah untuk menilai ya. Yang puas juga banyak kan, jadi juga harus objektif dong. Yang merasa puas banyak, yang ya, ada orang kemudian tidak suka ya wajar aja sih. Ya kita biasa-biasa aja sih. Pak, terkait working space yang kemarin dijanjikan sama Pak RK, dan ini juga melanjutkan pertanyaan banyak soal Gen Z. Mungkin boleh dikasih tahu nggak sih plan rencana lebih lanjut gitu terkait kopinya dan juga co-working space gratis itu Pak? Untuk teknisnya nanti ya, karena gini. Karena belum iya. Untuk sampai kita harus mendata dulu kan per area itu kebutuhan warganya berapa. Untuk teknis nanti. Yang penting kita harus menang dulu kan, baru bisa mewujudkan. Karena itu semua harus hitungan angka. Tapi untuk dananya itu ada sebenarnya. Tapi kita bagaimana menempatkan misalnya di area A berapa banyak, di area B itu kan tentunya proporsional harus, lah ya, karena nggak mungkin sama di ruangan apa space-nya dibikin sama kan juga nggak kan. Nanti hasil kajian dulu, baru nanti di mana dan pasnya berapa. Tapi yang penting harus dicatat itu bahwa political will untuk memperhatikan generasi yang betul-betul akan mulai memasuki dunia pekerjaan itu ada political will di pasangan Bang Ridwan dan Mas Suswono. Ya. Pak, izin Pak, dari DPD Sentral Kristen Indonesia mungkin ada statement dengan kunjungan hari ini Pak, apakah sebagai bentuk dukungan atau bagaimana ini Pak? Oke. Sentral Kristen Indonesia ini ormas umum, memang namanya Sentral Kristen Indonesia, jadi bukan ormas agama. Kami sentral ormas umum yang visi misinya adalah menonjol 3, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Maka CKI, saya Ketua DPD Jakarta, berkepentingan untuk memberikan doa dan dukungan kepada calon bapak kami. Pimpinan daerah adalah berarti bapak kita. Untuk apa? Agar amanah itu betul-betul Tuhan berikan, kami mendoakan biar berhasil, dan kami ingin berkiprah di dalamnya, bahwa Sentral Kristen Indonesia ada selalu siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang mulia. Karena tugas yang mulia berarti tanggung jawab kepada Tuhan. Walaupun Sentral Kristen Indonesia kami pernah mengadakan festival Ramadan di PIK. Jadi namanya sih Kristen, tetapi kami betul-betul secara umum. Maka hari ini kami mengucapkan terima kasih disambut oleh beliau Bapak Mas Suswono. Lupa. Saya sungkan menyebut Mas ya. Ternyata ya Mas Suswono dan Bang Ridwan Kamil nanti, bahwa kami berharap dan berdoa dan akan bercerita kepada rekan-rekan di seluruh wilayah Jakarta ini salah satu pilihan kita. Memang kami tidak berpolitik, tetapi kan bisa men-share karena sesuai dengan visi misi yang diberikan, yang sesuai dengan ADRT kami, dan untuk apa? Untuk kesejahteraan seluruh rakyat kita. Demikian, Tuhan pasti memberkati. Ya, cukup ya. Makasih. Ya, oke, yuk. Yuk. Aduh, Mbak, oke. Mohon izin Bapak, Ganti personil, Mbak. Enggak. Dari belakang. Lain ya. Iya. Ini apa yang lain? Mau ngambil foto? Yang sering apa masalah? Dikira bilang Bapak, Pak, ini masih ada stok. Masuk mobil. Waktu lagi berantem siapa yang bilang benar?
Ibu bener ngapa buat? Coba, bapaknya suruh jalan. bikin acara di tempat Ya, yang kita salah lagi kan? itu di Kalau kebenaran itu sumbernya hawa nafsu, inilah mengapa dunia nggak pernah aman sampai sekarang. Masing-masing. Nah, yang lucu lagi karena kita sistemnya demokrasi, maka kebenaran bukan berdasarkan al-haqqu min rabbik, bukan itu kan demokrasi kan? Ada kan voting istilahnya, Bu? Pernah dengar voting? Yang banyak itulah yang menang, yang dianggap kebenaran. Lebih dari 20 negara yang sudah mengesahkan pernikahan sejenis. Terakhir itu pun sudah membuat undang-undang sejenis. Setuju nggak? Fitrah, ya, menyimpang dari fitrah. Aturan yang sesungguhnya sedang menghancurkan peradabannya sendiri. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 30 negara. Jadi jangan heran kalau nanti di TV ada lagi perempuan sama perempuan. Ya karena itulah kan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Punya aturan yang diatur dengan aturan Tuhan. Ya, supaya